Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Yusriati dengan NIM 25425668, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi IPA di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada SD Negeri 5 Tringgading, kelas 6 dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Ini KTP saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat. Ya, sudah sarapan? Sudah. Semangat hari ini? Semangat. Ya, alhamdulillah. Supaya proses belajar dan mengajar kita hari ini berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelasnya? Tolong ke depan untuk memimpin doa. Dah, sikap tangan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah, berilah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku pengertian yang baik. Amin. Nah, bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Dah saling duduk ketua kelasnya. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk ketua kelas kita hari ini yang telah memimpin doa ke depan. Ya, selanjutnya Ibu mau absen dulu. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah. Berarti udah siap mengikuti pelajaran Ibu ya? Ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Boleh minta tolong anak-anak Ibu untuk berdiri sebentar? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa mengamanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak sudah boleh duduk kembali. Sekarang kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, mengingat materi kita sebelumnya yaitu cara-cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Itu materi kita sebelumnya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu anak ibu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada. Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak ibu apa itu makhluk hidup? Ada. Ada? Ada. Ya, siapa? Apa itu makhluk hidup? Iya. Makhluk Ya, hidup silakan. adalah semua yang bisa bernafas, tumbuh, bergerak, makan, minum, dan mempunyai anak berkembang biak. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kawan kita yang telah menjawab pertanyaan ibu. Iya, benar sekali. Ada yang menanggapi lain? Ada jawaban yang lain? Gimana? Ada? Ada yang lain jawabannya? Ada, menurut saya Bu, makhluk hidup adalah semua yang bisa bernafas, tumbuh, bergerak, makan, minum, dan punya anak atau berkembang biak. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kawan kita yang telah menjawab pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan yang kedua. Mengapa kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa? Supaya kita bisa membedakan makhluk hidup dengan benda mati, agar kita tahu bagaimana cara makhluk hidup bertahan hidup. Misalnya tumbuhan butuh air, hewan butuh makan. Untuk menumbuhkan rasa sayang dan peduli kepada makhluk hidup di sekitar kita, membantu kita dalam menjaga lingkungan dan kelestarian alam. Iya, benar sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kawan kita. Iya. Sudah jelas semua? Mengapa kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, berarti kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Pertama, melalui video YouTube, anak-anak ibu dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, dengan media papan pinter, anak-anak ibu mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan teliti. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah setelah mendengarkan penjelasan dari guru, anak-anak ibu mampu mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Iya. Sekarang kita mau nonton video pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini video ada 2. Ini video yang pertama. Tolong disimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, jumpa lagi dengan Guru Sni. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus pada hewan dan tumbuhan.
Makhluk hidup selain manusia adalah hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Hewan dan tumbuhan ini memiliki ciri khusus yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ciri khusus hewan dan tumbuhan ini berhubungan erat dengan cara mendapatkan makanan dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Ciri khusus pada hewan yang pertama adalah mempunyai lidah panjang. Lidah yang panjang dan lengket ini digunakan untuk menangkap mangsanya. Ciri ini terdapat pada cicak, bunglon, dan tokek. Ciri khusus yang kedua adalah mempunyai kemampuan ekolokasi. Kemampuan ini digunakan untuk mendeteksi benda di tempat yang gelap. Ciri ini terdapat pada kelelawar. Ciri khusus yang ketiga adalah mempunyai bulu berduri. Bulu badan yang seperti duri ini digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ciri ini terdapat pada landak. Ciri khusus yang keempat adalah mempunyai rangka luar yang keras. Rangka luar ini digunakan untuk melindungi diri. Ciri ini terdapat pada kepiting, udang, penyu, kerang, dan keong. Ciri khusus yang kelima adalah mempunyai tinta yang disemprotkan. Tinta berupa cairan hitam ini disemprotkan ketika menghadapi atau menyelamatkan diri dari musuh. Ciri ini terdapat pada gurita dan cumi-cumi. Ciri khusus yang keenam adalah mempunyai punuk. Punuk ini digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan berupa lemak tubuh. Ciri ini terdapat pada unta. Tadi kita sudah menonton video yang pertama, sekarang kita menonton video yang kedua. Hai kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bo yang sedang kelaparan nih. Bo, ada donat tuh di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu,
3 minggu, dan seterusnya akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah, hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Tadi kita sudah menonton video pembelajaran. Jadi sekarang Ibu mau menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama ada pengertian, kedua ada jenis, ketiga ada ciri-ciri. Yang pertama Ibu mau menjelaskan. Pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan sehingga dapat berkembang biak. Kemudian, siapa saja yang termasuk makhluk hidup? Siapa? Manusia. Manusia. Iya, manusia termasuk makhluk hidup. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini. Dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Nah, manusia dapat melakukan aktivitasnya seperti belajar, memasak, dokter. Ya. Ini jenis-jenis makhluk hidup yang kedua, yaitu hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun tidak memiliki akal seperti manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi, ciri-ciri makhluk yang ketiga apa? Tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian air tersebut disalurkan dari daun melalui fotosintesis sehingga menghasilkan oksigen yang kita hirup sehari-hari. Contoh dari tumbuhan pertama ada pohon, ada rumput, ada bunga. Ini contoh daripada tumbuhan. Lalu bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah membutuhkan makanan dan minuman. Kita semua atau manusia membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun ada perbedaan cara untuk mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Nah, jika manusia kita memperoleh makanan dengan cara memasak, kalau hewan mendapatkan makanan dari minuman yang berada di lingkungan sekitar. Lalu tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah melakukan perkembangbiakan. Baik manusia, hewan dan tumbuhan berkembang biak. Manusia berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Contohnya, dalam suatu keluarga ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada abang, ada kakak, ada adik. Ini contoh dari sebuah keluarga. Lalu hewan bertelur adalah ayam. Nih, kemudian dengan cara beranak yaitu sapi. Sedangkan hewan yang beranak dan bertelur adalah ular. Ini contoh daripada ayam. Dia bertelur. Sapi apa? Beranak. Ular Bertelur dan beranak. Iya. Kemudian ada tumbuhan berkembang biak dilakukan secara alami, misalnya seperti tunas,
pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat dilakukan melalui biji. Contohnya mangga. Ini ada gambarnya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, perhatikan gambarnya. Dari bayi. Ini dari bayi. Ini siklusnya pertama. Dari bayi kemudian menjadi balita. Dari balita menjadi anak-anak. Dari anak-anak menjadi dewasa. Ini siklus perkembangbiakan manusia. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar. Tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar yang pertama. Seperti biji, ini gambarnya. Ini gambarnya, pertama biji. Biji menjadi tunas. Dari tunas bertumbuh menjadi dewasa. Dari dewasa tumbuh berbunga. Kemudian tumbuh berbuah. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu bernafas. Manusia bernafas menggunakan apa? Paru-paru. Sedangkan hewan bernafas ada yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insang seperti ikan. Burung bernafas dengan pundi-pundi udara. Sedangkan cacing bernafas dengan menggunakan kulit. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah bergerak. Manusia dapat bergerak, berjalan, menggunakan kaki. Nih contoh gambarnya, coba lihat. Kita bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kaki. Nah, hewan juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Nah, coba perhatikan gambar nih. Ini gambar burung. Ini gambar apa? Ikan. Ini apa? Harimau. Ini? Kambing. Ini apa namanya? Kuda. Ini? Sapi. Ini burung. Dia bergerak menggunakan apa? Sayap. Ikan bergerak menggunakan apa? Ya, harimau bergerak menggunakan apa? Ya, kambing? Sapi? Ya, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, ya, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Ada telinga kita? Ada. Telinga kita kalau mendengarkan yang keras-keras gimana? Sakit. Kulit kita kalau kena panas gimana? Sakit. Merah. Nah, hewan juga peka terhadap rangsangan seperti siput. Dia akan masuk ke dalam kangkangnya jika ia mendapatkan sentuhan atau merasa terancam. Begitu juga dengan cecak, akan melepaskan ekornya terkena sentuhan. Nah, ini apa namanya? Siput. Ini cicak. Ini siput. Begitu pula pada tumbuhan putri malu. Pernah lihat tumbuhan putri malu enggak? Pernah. Kalau kita pegang gimana dia? Akan menutup. Iya, dia akan menutup jika terkena sentuhan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh yaitu beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan untuk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contohnya, manusia berusaha membaur dengan manusia yang lain. Kalian dan ibu adalah mempunyai ciri-ciri makhluk hidup. Kita semua dapat bersyukur atas keajaiban Allah yang berikan terhadap kita. Iya.
Dari materi ibu yang tadi, anak-anak ibu sudah jelas semua? Sudah dimengerti? Sudah. Sudah. Apa itu makhluk hidup? Apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup tadi? Ya. Ada berapa? Ada 7. Sudah tahu semua anak-anak ibu? Sudah. Berarti sudah mengerti semua penjelasan dan materi ibu? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sekarang ibu sudah menyediakan papan pinter. Ini namanya papan pinter. Ini ada tulisan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama butuh makan dan minuman. Kedua bernafas. Ketiga bertumbuh. Keempat bergerak. Kelima berkembang biak. Keenam beradaptasi. Ketujuh merangsang. Ibu sudah sediakan gambarnya. Sekarang anak-anak ibu ambil satu gambar ini, cocokkan di dalam. Misalnya ambil satu yang sesuai dengan makan dan minuman. Tolong tempelkan di depan ya. Siapa mau maju duluan? Ya, coba. Coba cari yang mana mau duluan? Makan. Yang mana gambar makan? Makan yang mana? Iya, makan apa bertelur? Makan. Nah, tolong tempelkan. Iya. Kasih nampak gambarnya biar nampak. Ya. Ya, ini gambar makan dan minum. Ibu ini pertama makan buah apa? Buah semangka. Ini makan nasi di meja. Ya, ini tolong tempelkan ke depan sesuai dengan kacanya. Ya, kasih nampak. Nah. Iya. Sudah bisa duduk kembali. Mana tepuk tangan untuk kawan kita? Ya, selanjutnya siapa yang mau maju lagi? Siapa? Ayo. Siapa? Kak Syifa? Miftahul Jannah? Ya, coba. Tolong cari gambarnya. Apa mau bertumbuh? Yang mana bertumbuh? Yang mana bertumbuh? Iya. Kasih nampak tuh kawan. Ini gambarnya bertumbuh. Kasih nampak. Ini gambarnya bertumbuh. Pertama apa? Pertama ada bayi. Kedua ada balita. Anak-anak, dewasa. Menjadi Pemuda. Remaja menjadi nenek. Ini gambarnya tumbuh. Tolong tempelkan mana? Kasih nampak. Kasih nampak gambarnya. Ya. Terima kasih untuk kawan kita yang telah menempel gambar tadi. Ya, selanjutnya siapa mau tampil lagi? Siapa? Bang Wali? Mau maju ke depan? Coba cari berkembang biak. Yang mana berkembang biak? Tolong tempelkan. Ya, berkembang biak. Coba kasih nampak untuk kawan dulu. Ini gambar berkembang biak. Kasih nampak dulu untuk kawannya. Kasih nampak ini. Ini berkembang biak pada apa? Pada hewan. Hewan apa? Ya, berkembang biak dengan apa dia? Bertelur. Pertama telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian menetas menjadi ayam dewasa. Nah, boleh tempelkan. Yang mana gambar berkembang? Nggak apa-apa.
Mana tepuk tangannya untuk kawan kita yang telah maju ke depan mempresentasikan. Nah, siapa mau lagi? Siapa mau lagi tampil ke depan? Gak apa-apa, Ibu ajarin. Kalau salah biasa kan? Namanya aja kita belajar. Tolong mana nak kasih paham Miftahul Jannah. Mau maju ke depan? Yuk. Yuk. Yuk kasih paham. Maju aja, nggak apa-apa. Coba cari yang sesuai dengan kata bernafas. Kasih nampak dulu untuk kawan. Kawan-kawan, ini gambarnya bernafas. Bernafas. Dengan apa bernafas? Manusia bernafas dengan paru-paru. Coba nak tempelkan. Terima kasih untuk kawan kita yang telah maju ke depan. Nah, ada 3 lagi. Siapa mau maju lagi? Siapa mau maju? Ayo. Ayo nak. Yuk, ada 3 lagi. Maju aja nggak apa-apa. Yuk. Sekarang bergerak. Mana gambar bergerak? Bergerak. Mana gambar bergerak? Ini merangsang. Mana gambar bergeraknya? Dia bergerak. Ya, coba kasih nampak untuk kawan dulu. Kasih nampak. Ya. Ya. Ini contoh gambar bergerak. Pertama melompat pada gambar apa ini? Tupai. Kemudian merayap seperti cicak. Ketiga berjalan seperti harimau. Tolong tempelkan nak. Terima kasih untuk kawan kita yang telah maju ke depan. Ada 2 lagi. Siapa mau? Siapa mau nggak apa-apa, Ibu ajarin. Siapa mau? Sama kakak nggak apa-apa. Yuk. Nggak apa-apa. Kan nggak Ibu marahin kalau nggak salah. Kalau salah nggak Ibu marahin kan, Ibu ajarin. Yang mana mau beradaptasi atau merangsang? Coba cari gambarnya. Nah, kasih nampak dulu untuk kawan. Kasih nampak dulu. Ini gambar apa? Gambar apa? Beradaptasi. Apa itu adaptasi? Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seperti apa? Ada bebek, ada apa lagi? Burung. Ada apa? Burung, ada ayam. Dah, bisa ditempelkan. Iya, tepuk tangan untuk kawan kita yang telah maju ke depan. Ada 1 lagi. Siapa mau? Iya, contohnya. Gak apa-apa. 1 lagi merangsang. Kasih nampak dulu untuk kawannya ke depan. Nah, ada balik nggak gambarnya? Merangsang. Contohnya seperti apa? Seperti bunga apa namanya? Putri malu. Dia akan mengucup biar kita walaupun kita pegang. Coba lihat. Putri malu, waktu kita pegang mengecup dia kan, ya menutup diri.
Iya. Boleh ditempelkan? Iya, mana tepuk tangannya untuk kawan kita. Berarti anak-anak ibu sudah mengerti semua tentang materi kita hari ini. Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada butuh makan. Kedua adalah bertumbuh. Ketiga adalah berkembang biak. Ya. Keempat adalah bernafas. Kelima adalah bergerak. Keenam beradaptasi. Tahu apa itu adaptasi? Tahu? Adaptasi itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketujuh adalah merangsang. Itu ciri-ciri daripada makhluk hidup. Sudah mengerti semua? Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Berarti sudah jelas semua kan? Sudah? Alhamdulillah. Jika sudah mengerti, berarti sekarang ibu akan membagikan lembar kerja berupa LKPD. Ibu buat kelompok ya. Nanti soalnya dikerjakan bersama-sama dengan kawan. Ibu buat 5 kelompok. Ya. Ibu buat 5 kelompok. Ini ada soal, 1 kelompok ibu bagi 1 soal. Dikerjakan. Ya. Berarti sudah jelas semua materi yang ibu berikan tadi? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Berarti sekarang ibu akan membuat kelompok tugas belajar. Nanti ibu bagi soal, 1 kelompok, 1 soal. Dikerjakan bersama-sama. Nggak boleh kerja sendiri. Namanya aja kerja kelompok, diskusi. Kalau ada yang bertanya, boleh ditanya sama ibu. Kalau nggak bisa jawab, Bu, ini gimana jawabannya? Ya? Sudah mengerti? Sudah siap? Kerjanya sama-sama diskusi. Ya? Udah boleh? Boleh dibuat kelompok? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mekar. Mana ada di kedua kelompoknya? Tolong. Nah, ini 2 kan? Jadi 2 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Mana satu lagi? Sini satu lagi. Ini berarti 4 ya? Orangnya 4. Abang sini, sebelah sini. Nah, buat meja kelompok nak. Pakai jus. Yang perempuan 2 kelompok. Yang perempuan 2 kelompok. 2 kelompok. 2 apa 3? Yes. 2 aja kelompoknya ya. 2 kelompok yang perempuan. Kelompok 3 berapa orang? Pukul meja macam ngajian. Ya. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 1. Jangan dikerjakan dulu ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dikerjakan sama-sama. Ini kelompok 4 ya. Tolong jangan dijawab dulu. Ya, anak-anak ibu, sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu breaking supaya kita lebih semangat lagi dalam menjawab soal. Yuk sama-sama kita nyanyi. Ya. Ciri makhluk hidup, 1 butuh makan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar,
5 bisa bernafas. 6 peka terhadap rangsang. Kita ulangi sekali lagi ya. Diri makhluk hidup, 1 butuh makan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 bisa bernafas, 6 yang terakhir peka terhadap rangsang. Iya. Semangat menjawab soal. Semangat. Ya, berarti tadi sudah menyanyikan lagu Ice Breaking. Sekarang mana tepuk semangatnya? Iya. Udah semangat lagi anak-anak? Udah semangat? Udah siap mengerjakan tugas kelompok? Sudah. Sekarang tugasnya boleh dikerjakan berkelompok. Cari jawabannya. Tolong tulis namanya di kelompok. Siapa-siapa aja namanya. Ya. Tolong tulis namanya di kelompok. Tulis nama di sini. Dikerjakan sama-sama ya. Sudah mengerti kelompok 3? Sudah? Tulis namanya. Tulis namanya. Kelompok 4. Nama kelompok. Siapa aja kelompoknya? Tulis Aryan yang pertama. Kedua kelompok siapa? Siapa kedua kelompoknya? Ya, tulis kedua kelompok di atas ya, jangan lupa. Ini kedua kelompok di atas. Ini kedua kelompok ya. Nah, berarti yang pertama. Ini siapa kedua kelompoknya? Nah, ya. Yang di atas namanya kan? Ini kelompok pertama. Siapa kedua kelompoknya? Syifa. Iya. Tolong kerjakan sama-sama. Coba. Nah, ini makhluk hidup apa? Makhluk hidup. Nomor 1 makhluk hidup apa? Makhluk hidup adalah sudah mengerti kelompok 2? Sudah. Bisa jawab? Bisa. Kelompok 3 gimana? Bisa jawab? Bisa nak? Bisa. Bisa kelompok 4. Ini kenapa nggak bisa duduk lagi? Sakit pinggang. Yang 1 cari jawaban, yang kedua menulis. Pertama udah ya. Ini mana kelompok 1? Tidak bisa jawab. Bisa. Mana? Oh, boleh. Nah, diskusi. Oh, boleh. Sanggup. Sanggup. Ya. Satu udah ya. Nomor 2 sekarang ya. Kelompok 4 gimana? Udah siap?
Sudah siap kelompok 4? Tolong kerjasamanya. Tolong kerjasamanya ya. Biar nilai dapat sama-sama. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Satu lagi ya. Sudah mau siap ya? Kerjasama aja. Gimana anak-anak, udah siap? Sudah. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 udah siap? Kalau udah siap, berarti sekarang kita presentasikan ke depan. Ya, siapa mau maju duluan? Kelompok 1. Ayo kelompok 1 ke depan. Tuh, boleh presentasi ke depan. Yang lain mendengarkan ya. Nanti kasih tanggapan. Kelompok lain tolong didengarkan penjelasan dari kelompok 1. Dah, beri salam. Dah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Asyifa Masyanegla Syakila Dilafifaiha Musa. Soal 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Jawaban: makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Jawaban: bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang membutuhkan makanan dan minum, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bernafas? Tubuh tidak mendapat oksigen sehingga sel tidak menghasilkan energi. Akibatnya makhluk hidup akan lemas, sakit, atau mati. Ya, ada yang menanggapi kelompok lain? Sudah jelas semua? Ya. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang setelah mempresentasikan. Ya. Dan beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekarang maju kelompok 2. Ya. Sah. Salam. Memberi salam, tolong fokus dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengar kawannya lagi presentasi. Tolong dengar kawannya lagi presentasi di depan. Nanti tanggapi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 2? Sudah jelas semua? Sudah? Sudah. Sekarang maju kelompok 3. Tolong kelompok 3. Tolong kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau meneruskan kerja kelompok kami. Soal 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Jawaban. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang mempunyai ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan, suka terhadap rangsangan dan mengeluarkan zat sisa contoh. Makhluk hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Jawaban. Ciri-ciri utama makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang. 4. Membutuhkan makanan. 5. Bekal terhadap rangsangan. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernapas? Jika makhluk hidup tidak dapat bernafas, tubuhnya tidak memperoleh oksigen untuk menghasilkan energi. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, sekarang maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Jawaban. 1. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu bernafas, tumbuh, bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, serta mengeluarkan zat sisa. Contoh makhluk hidup: manusia, hewan, tumbuhan. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Jawaban. Bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang. Butuh makanan dan minuman. Peka terhadap rangsangan. Berkembang biak, mengeluarkan zat sisa. Soal 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas? Jawaban. Jika tidak bernafas, maka makhluk hidup akan mati. 4. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami melalui tunas dan biji. Jawaban. Melalui tunas adalah tumbuhan baru yang tumbuh seperti pisang. Melalui biji adalah biji berasal dari buahan sel telur, contohnya mangga, padi, rambutan. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan ciri bergerak. Jawaban. Hewan bergerak adalah kucing, burung, ikan.
Tumbuhan bergerak adalah bunga matahari, putri malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Ada yang menanggapi? Ya, mana tepuk tangannya? Iya. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Sudah. Kelompok 1 gimana? Sudah jelas? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah jelas kelompok 4? Sudah. Sudah. Berarti kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi secara mandiri. Tadi kan secara kelompok, sekarang kita kerjakan sendiri-sendiri. Tak boleh lagi kerja kelompok, ya. Dijawabnya sendiri-sendiri. Ini ada soal, Ibu bagi 1 orang 1 soalnya, ya. 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 Belum kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Boleh contek punya kawan. Cukup soalnya. 1 lagi ya. Nama saya Rono. Udah dapat semua soalnya? Sudah. Sekarang sudah bisa dikerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Masuk ke dalam. Bisa? Jawab terus. Nama ada tulis? Udah. Tulis terus ini. Soal apa pertanyaannya? Menjelaskan bagaimana cara siput kura-kura. Tulis dulu nih apa pertanyaannya. Bagaimana cara siput kura-kura, cecak, dan unta dalam melindungi dirinya. Namanya ada ditulis. Sudah ada yang siap? Cecak. Cecak.
Sudah siap? Sudah? Belum? Enggak. Ini dikumpulkan. Dikumpulkan nanti. Ini kan tugas mandiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri nak ya. Ya, nggak boleh contek punya kawan. Ini kan tugas mandiri, jadi kerjanya harus sendiri-sendiri. Ya bisa. Jangan gede kali nanti tulisnya ya, sesuaikan aja tulisannya. Udah siap anak-anak? Ya. Udah siap semua? Ya. Kalau udah siap, sekarang sudah bisa dikumpulkan. Kumpulkan LKPD kelompok dan soal evaluasi mandiri. Dua-duanya dikumpulkan ke depan. Modal kau. Ya. Modal kau. Ini jawabannya belum? Ya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Berarti udah siap ya semua? Ya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Jenisnya meliputi manusia, hewan, tumbuhan. Mereka memiliki ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus yang berguna untuk beradaptasi, mempertahankan hidupnya agar tetap tidak punah. Nah, dapat diketahui beberapa tujuan dan manfaat dalam mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, sehingga meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan serta menumbuhkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Itu kesimpulannya dari materi kita hari ini. Sudah mengerti semua? Sudah. Alhamdulillah. Jadi, Ibu akan membagikan kertas pop-it
Ini namanya kertas pop. Nanti anak-anak ibu akan menempelkan di sini sesuai dengan perasaan. Ya, misalnya anak-anak ibu mau senang hari ini mengikuti pelajaran ibu, atau bahagia, atau senang, atau sedih. Nanti pilih salah satu gambar yang ada di papan tulis, ditempelkan pakai kertas pop-it. Ibu ingin tahu umpan balik dari kalian. Misalnya perasaan anak-anak ibu hari ini senang mengikuti pelajaran ibu, sedih, bahagia, dan juga bergembira. Tolong tulis di kertas pop-it ini. Oh, nggak dapat ya. Sudah. Tulis perasaan. Ya, gambar boleh. Ayo. Senang kan? Yang nggak ada lemnya tulis. Sudah dapat semua kertasnya? Sudah? Tolong ditulis perasaannya. Perasaannya gimana perasaannya hari ini mengikuti pelajaran ibu? Sangat menyenangkan. Tulis, nanti tempel di papan tulis. Siap semua? Nah, kalau sudah siap, sudah boleh maju ke depan untuk menempelkan kertas sesuai dengan gambarnya. Udah bisa maju ke depan? Sudah bisa maju ke depan? Sini juga boleh, di sini boleh. Di tempat gambar ini ya. Di sini aja, sini juga boleh. Di gambar orangnya. Sini coba dulu. Bawah ini juga boleh. Sudah semua? Sudah bisa duduk kembali? Ya, terima kasih anak-anak ibu hari ini. Berarti perasaan anak-anak ibu hari ini dalam mengikuti pelajaran ibu sangat senang. Terima kasih. Selanjutnya, jadi materi selanjutnya adalah tentang ancaman krisis energi dan energi alternatif. Ini pelajaran kita minggu depan, ancaman krisis dan energi alternatif. Ini materi kita minggu depan ya. Tolong belajar di rumah. Nanti pulang hati-hati. Jangan menyeberang sembarangan. Tidak boleh dorong-dorong kawan. Harus bersabar. Siap anak soleh? Siap. Sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membacakan doa penutup. Ya. Mana ketua kelasnya? Tolong maju ke depan untuk memimpin doa. Ya.
Bersikap tangan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan doa kedua orang tua. Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bacakan doa keselamatan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah bisa duduk kedua kelasnya? Ya. Terima kasih untuk kedua kelas kita hari ini yang telah memimpin doa ke depan. Ya, selanjutnya kita berselawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, dengan berakhirnya salawat tadi, maka berakhir pula proses belajar dan mengajar kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.